Oke, oke. Terima kasih Mas Hans. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, rahayu, widak domtian. Dan saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu ini ya kepada teman-teman di Circles apa yang sudah eh, mengundang saya untuk mengisi dan berbagi di forum ini. Dan tentunya Mas Dimas Anugrah juga teman-teman yang lain ada banyak sekali yang hadir pada kesempatan hari ini. Tentunya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Oke, pada malam hari ini tentunya teman-teman tim di Circles itu meminta kepada saya untuk mengisi terkait dengan memahami atau berkaitan dengan materi ya, berkaitan dengan mungkin sharing pengetahuan dan sebagainya berkaitan dengan ajaran agama Hindu. Nah, teman-teman, sebelum saya share screen ya, jadi Em, kemarin saya dengan teman-teman di 7 perguruan tinggi di Jogja, itu ada Sanatana Dharma, kemudian ada UKDW, kemudian ada UMY, kemudian ada UIN Sunan Kalijaga, kemudian ada Universitas Nahdlatul Ulama, dan ada STAB Agama Buddha, Sekolah Tinggi Agama Buddha Syailendra Kopeng ya. Jadi kemarin itu kita melaksanakan acara dialog antar agama teman-teman, Bapak Ibu semua. Dan menariknya kemarin ketika kita menjelaskan atau ada momen, ada sesi yang namanya udar asumsi atau udar prasangka ya. Jadi kemarin teman-teman peserta ketika mendengar kata Hindu pasti selalu diidentikan dengan Bali. Nah, itu kalau Hindu pasti Bali. Kemudian kalau Hindu pasti memuja berhala misalnya, menyembah berhala, patung dan sebagainya. Kemudian kalau Hindu ada istilah yang namanya kelahiran kembali misalnya. Ada konsep-konsep karma dan sebagainya. Nah, itu hal-hal yang mungkin akan kita jelaskan dalam konteks ini ya teman-teman. Karena ketika mendengar kata Hindu, pasti di benak sebagian orang itu lebih identik atau lebih yang dipahami tentang Hindu itu pasti Bali dan sebagainya. Oke, makanya saya sangat senang sekali pada forum ini eh, untuk berbagi terkait dengan Hindu itu seperti apa sih, gitu. Memahami ajaran agama Hindu. Ini slide saya sudah jelas ya? Sudah tampak, Mas Han? Sampun. Jelas? Iya, Oke. siap. Nah, ketika kita sebelum saya menjelaskan tentang Hindu di Nusantara ya, Hindu di Indonesia, tentunya teman-teman akan punya perspektif Hindu itu Hindu di Indonesia atau Hindu di Nusantara. Kenapa beda dengan Hindu di India? Kenapa ada macam-macam jenis atau kelompok Hindu? Nah, sebelum itu saya akan mengarah kepada bagaimana menjelaskan Hindu ini dari priorisasinya. Saya akan tarik pembahasan ini atau diskusi pada malam hari ini berkaitan dengan konteks filosofinya dan filsafatnya. Nah, kalau kita menjelaskan tentang filsafat India, nah filsafat India teman-teman, maka akan ada dua nanti yang akan mengarah pada pembahasan atau diskursus dari filosofi itu, yang akan nanti ada Hindu dan ada Buddha. Nah, Hindu itu nanti akan tergolong menjadi di dalam filsafat India itu ada namanya kelompok Astika dan ada namanya kelompok Nastika. Nah, itu dulu kita clearkan istilah-istilah seperti itu. Nah, jadi eh, kelompok apa Astika itu ada 6 teman-teman dan Nastika itu ada 3 nanti. Ada aliran Nastika yang akan nanti menjadi 3
aliran filsafat itu. Itu. Nah, kalau kita bicara tentang ini nih, periodisasi dari filsafat India, maka ada namanya periode Weda, kemudian ada namanya periode Epos, kemudian ada namanya periode Sutra. Nah, dari periode Weda itu dari zaman pada tahun 1500 sampai dengan tahun 800 sebelum Masehi. Kemudian periode Epos dari tahun 600 sampai dengan 400 sebelum Masehi. Dan periode Sutra dari tahun 300 sebelum Masehi sampai 300 Masehi. Dan ini ada zaman-zamannya. Periode Weda, bagaimana zaman di saat itu diwahyukan teks-teks Weda. Jadi ada mantra, kemudian ada Brahmana, dan ada Upanishad. Nah, kemudian ada selanjutnya periode Epos. Nah, periode epos itu ditandai dengan ada apa namanya melemahnya etika, moralitas yang merosot dan sebagainya, sehingga nanti akan muncul aliran Carwaka, Buddha dan Jaina, dan nanti akan ada zaman Itihasa. Ada. Kemudian di periode sutra itu muncul sutra-sutra atau teks-teks atau aliran-aliran yang memang lebih ke apa secara spesifik gitu. Ada Nyaya Sutra, Yoga Sutra dan lain sebagainya teman-teman. Nah ini kemudian ada periode skolastik, kemudian ada periode kegelapan dan ada periode kontemporer. Periode skolastik itu ada tiga aliran besar nanti dalam filsafat India, dalam filsafat Timur itu ada namanya Adwaita Vedanta yang memang nanti dirumuskan atau dibahas secara secara gamblang oleh Adi Sankaracarya. Kemudian Dwaita Vedanta oleh Madhvacharya, kemudian Wisista Dwaita Vedanta itu oleh Ramanuja. Kemudian ada namanya periode kontemporer. Di sana di periode kontemporer itu akan muncul tokoh-tokoh seperti Swami Vivekananda, kemudian Mahatma Gandhi dan Rabindranath Tagore. Itu secara ringkas teman-teman. Nah, ini yang saya katakan tadi pembagian aliran atau pembagian sistem filsafat India itu. Ada yang namanya kelompok Astika, yang enam ini kelompok Astika, dan ada yang tiga ini kelompok Nastika. Nah, kelompok Astika itu akan berkembang menjadi filsafat Hindu atau Hindu filosofi teman-teman. Ada Nyaya, kemudian Vaisesika, kemudian Yoga, Samkhya, Mimamsa, Vedanta. Ini kalau satu-satu kita bahas itu akan panjang sekali teman-teman. Dan tiga ini ada namanya kelompok Nastika. Ada Charwaka, Buddha, sama Jaina. Jadi masing-masing sistem filsafat ini itu yang dibahas kalau kelompok Astika yang dibahas adalah lima. Ada tentang Brahman atau Tuhan itu, kemudian ada Atman, percikan terkecil dari Tuhan yang memberikan kehidupan bagi semua makhluk itu Atman. Kemudian ada namanya karma pala, hukum sebab akibat, dan ada namanya samsara atau penderitaan, kelahiran sebagai siklus penderitaan, siklus kehidupan. Kemudian ada moksa, pembebasan. Nah, lima jadi enam sistem filsafat ini itu membahas kelima-limanya. Makanya di dalam Hindu itu disebut nanti Pancasrada, lima yang memang diyakini, gitu. Nah, jadi ada Tuhan, Atman, kemudian Karmapala, kemudian Samsara, sama Moksa. Kelima ini akan membahas dengan apa namanya dengan masing-masing sistem filsafatnya itu akan berbeda-beda. Tetapi ketiga ini yang disebut Nastika, kelompok Nastika. Nah, Nastika itu Charwaka, Buddha sama Jaina. Nah, aliran Buddhism atau dikenal sekarang Buddhism itu tidak membahas kelima-limanya, teman-teman. Nah, misalnya seperti Jaina misalnya. Jaina itu lebih fokus ke apa karma sama samsara. Dua dari lima itu. Dua dari lima itu. Sedangkan Buddhism, nah yang dikembangkan oleh seorang guru Siddhartha Gautama
itu menjelaskan tiga saja, tiga saja dari lima itu. Brahman itu tidak dijelaskan. Tuhan itu dalam Buddhism tidak dijelaskan. Ada dan tidak adanya Tuhan itu nggak dijelaskan oleh Buddhism. Karena Buddhism itu fokusnya adalah tentang karma, perbuatan, bagaimana apa namanya memperbaiki karma, kemudian kemudian samsara, nah kelahiran kembali, sama moksa. Kalau dalam Buddhism itu moksa disebut nibbana atau nirwana. Nah itu, jadi tiga ini yang dibahas. Brahman dan Atman itu tidak dibahas oleh Buddhism. Carvaka lebih-lebih dia hanya lebih membahas fokusnya adalah apa karma sama samsara juga. Jadi tidak membahas Brahman dan Atmannya. Kalau kelima ini apa keenam ini Nyaya, Waisisika, Yoga, Samkhya, Mimamsa, Vedanta itu membahas kelima-limanya. Ada unsur Brahmannya, ada unsur Tuhannya, ada Atmannya. Dia yakin bahwa bagian dari Tuhan yang disebut Atman itu memberikan hidup pada semua makhluk hidup. Gitu. Nah itu. Tetapi di ketiga ini yang disebut Nastika, kelompok Nastika itu tidak membahas Brahman dan Atman. Gitu nggak sama sekali nggak membahas. Makanya teman-teman ketika bertemu mungkin atau mengenal ajaran Buddhism, dia hanya fokusnya adalah karma, samsara, nirwana. Gitu itu ketiga itu nah. Jadi nggak dibahas apa namanya Brahman dan Atman itu nah. Makanya kemarin ketika di Udar Prasangka itu Buddhism itu Tuhannya apa nah? Tuhannya seperti apa nah? Kenapa nggak pernah menyebut Tuhan misalnya nah. Nah, karena memang Buddhism nggak fokus ke sana nah. Artinya fokusnya entah itu tuh ada dan tidak adanya Tuhan gitu. Itu Buddhism fokusnya adalah perbaiki karma, perbaiki moral dan sebagainya. Enggak fokus, enggak membahas tentang ada apa namanya kalau misalnya kita membayangkan tentang Tuhan misalnya, itu kan kita nanti akan pamrih gitu kita berbuat baik karena ada Tuhan misalnya kita akan berbuat baik baru mau berbuat baik baru mau menolong orang dan sebagainya karena ada perintah Tuhan dan sebagainya nah itu menarik sekali karena memang sistem filsafat Buddhism itu lebih lebih mengacu pada bagaimana menjelaskan tentang karma kemudian samsara bahwa kehidupan ini sebagai siklus penderitaan gitu. Makanya ketika kita lahir menjadi manusia ini kita sebenarnya remedial itu remedial jadi apa karena bukan kelahiran yang kita inginkan tetapi kelepasan moksha kalau dalam bahasa di Hinduism kalau di Buddhism nirwana itu teman-teman jadi akan berbeda dengan sistem filsafat Hindu yang mungkin keenam ini menjadi sistem filsafat Hindu dan ketiga ini masing-masing ada filsafat Charvaka, ada filsafat Jaina, dan ada filsafat Buddhism. Buddhism nanti akan berkembang. Ada budaya apa namanya Hinayana atau Theravada, kemudian Mahayana dan sebagainya. Itu akan berkembang lebih jauh nanti. Oke, nah ketika kita menjelaskan tentang agama teman-teman, nah karena ini ada circle religius ya. Jadi kalau di bahasa Inggris itu ada namanya philosophy of religion dan religious philosophy. Nah, itu. Jadi dalam konteks pembahasan kita sekarang itu di religious philosophy. Religious philosophy bukan pada philosophy of religion. Karena kalau philosophy of religion itu menjelaskan agama berbasis pada prinsip-prinsip kefilsafatan tapi kalau misalnya religious philosophy itu menjelaskan agama secara filosofis yang didasarkan pada sumber dari ajaran agama tertentu. Makanya nanti di religious philosophy itu akan ada filsafat Hindu, filsafat Buddha, filsafat Islam, filsafat Kristen dan sebagainya. Itu religious philosophy. Maka pembahasan kita pada malam hari ini itu lebih ke religious philosophy, teman-teman. Nah, kita sekarang mulai ke mengenal Hindu, ajaran agama Hindu, teman-teman. Nah, teman-teman, ketika kita berbicara atau mengenal ajaran agama Hindu, maka ada tiga wilayah yang harus kita pahami sebelum kita atau memetakan wilayah pengetahuan Hindu itu. Yang pertama itu ada namanya wilayah Tatwa,
kemudian ada wilayah susila, dan ada wilayah acara, teman-teman. Jadi ini ketiga inilah yang menjadi kerangka dalam ajaran agama Hindu. Apa saja itu, teman-teman? Jadi tri kerangka agama Hindu ini menjadi satu kesatuan. Inilah wilayah epistemologi dari Hindu, pengetahuan Hindu. Ada takwanya, ada susilanya, kemudian ada acaranya. Ada yang namanya sistem apa namanya pengetahuan itu disebut tatua. Tat itu artinya itu, tua hakikat tentang itu tatua. Jadi tatua itu membicarakan wilayah pengetahuan tentang hakikat ya. Makanya di dalam tatua itu akan ada serada. Serada itu serada itu sebagai keyakinan, lima hal yang diyakini di dalam agama Hindu. Kemudian ada sistem ketuhanannya, kemudian ada sistem filsafatnya, dan ada Weda, dan ada susastra Hindu dan sebagainya. Kemudian di wilayah susila itu sistem etika Hindu. Kemudian di wilayah acara itu ada sistem ritus Hindu. Nah, tiga inilah yang menjadi apa yang menjadi kerangka dalam ajaran agama Hindu, teman-teman. Nah, oke, kita akan lanjut. Oke, nah ketika kita berbicara tentang Hindu di Indonesia, Hindu di Nusantara, maka tidak cukup kita menjelaskan tentang Hindu Bali. Karena memang ajaran Hindu itu ketika apa mengalir ke Nusantara, ia akan terbalut dengan wilayahnya, wilayah apa di mana Hindu itu mengalir. Ketika di Bali, maka akan menjadi Hindu Bali, teman-teman. Dan kita akan lihat Hindu Bali itu seperti apa. Dan ketika di Jawa, dengan tradisi-tradisi Jawanya, dengan adat-adat Jawanya, itu akan Hindu Jawa. Kemudian ada di daerah Karo, apa namanya itu ada namanya Hindu Pamena, teman-teman. Itu itu Hindu beragam, teman. Kemudian ada Hindu Tamil. Nah, di daerah Sumatera tuh ada Hindu Tengger. Kemudian ada Hindu Madura, teman-teman. Kemudian ada Hindu Keharingan dari Kalimantan. Kemudian Hindu Tolotang dari Bugis. Kemudian ada Hindu Alukta dari Toraja, teman-teman. Kemudian ada Hindu Naurus atau Naulu, itu di daerah Maluku. Kemudian ada Hindu Kei, itu juga daerah Maluku, teman-teman. Nah, ini jadi ketika kita berbicara tentang Hindu, Hindu yang mana? Karena Hindu itu beragam, payungnya sama, tetapi ketika masuk ke dalam sistem apa namanya di adat, tradisi dan sebagainya, itu akan mengalir sesuai dengan adatnya, sesuai dengan tradisi-tradisi daerahnya. Kita nanti akan lihat perbedaan-perbedaan mendasarnya itu akan seperti apa, teman-teman. Nah, ini yang saya jelaskan bahwa di dalam Hindu itu ada lima hal yang disebut Pancasrada, lima keyakinan dalam agama Hindu. Ada namanya Brahman, dan Hindu itu percaya tentang Tuhan. Kemudian ada namanya Atman, Hindu itu percaya bahwa eh, Tuhan itu bagian dari Tuhan itu yang disebut Atman itu memberikan kehidupan pada setiap makhluk. Jadi eh, apa Atman ini ketika masuk di dalam apa manusia memberikan jiwa itu disebut jiwatman. Jadi Atman inilah yang ditiupkan oleh Tuhan untuk memberikan kehidupan pada semua makhluk gitu. Itu Atman. Nah, kemudian ada karma pala. Hindu itu percaya dengan hukum karma pala, hukum sebab akibat, hukum tabur tuai dan sebagainya. Apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai. Bahkan ada tiga jenis karma pala yang apa yang cukup apa dipahami dalam ajaran agama Hindu. Ada namanya Sankita karma pala, kemudian ada Prarabdha karma pala, dan ada Kriyamana karma pala. Sancita karma pala itu adalah sebuah karma atau sebuah hasil hasil perbuatan yang belum sempat apa kita nikmati pada masa kehidupan yang dulu nih dan akan kita nikmati pada masa yang sekarang gitu. Itu sancita karma pala.
Jadi kehidupan kita sekarang itu adalah terikat oleh karma-karma kita pada masa lalu. Tabungan-tabungan karma kita pada masa lalu itu disebut sancita karma pala. Jadi hasil perbuatan yang dulu belum sempat habis kita nikmati pada kehidupan yang dulu dan akan kita nikmati pada masa yang sekarang. Itu adalah sancita karma pala. Makanya di dalam Hindu itu kenapa ada orang yang tidak tidak terlalu sibuk bekerja, tetapi dia mencukupi kehidupannya. Nah, kalau dalam konteks Hindu itu sancita karma palanya atau perbuatannya, tabungan karmanya yang terdahulu itu mungkin banyak gitu, sehingga dia menikmati tabungan-tabungan karma yang dulu itu dan akan dinikmati pada kehidupan yang sekarang. Kemudian ada yang kedua, prarabdha karma pala. Prarabdha karma pala itu hasil perbuatan sekarang habis dinikmati sekarang ada. Ibarat kita kayak makan cabai tuh teman-teman ada. Jadi kita makannya sekarang, pedesnya juga sekarang itu prarabdha karma pala. Kemudian ada kriya mana karma pala. Hasil perbuatan sekarang belum sempat habis kita nikmati sekarang dan akan kita nikmati pada masa yang akan datang. Ada. Jadi kita hidup sekarang itu juga akan menabung karma-karma, entah karma baik, karma buruk dan sebagainya. Kalau tidak kita habis nikmati sekarang, kita akan nikmati pada masa yang akan datang. Itu kriyamana karma pala. Jadi Hindu itu percaya dengan hukum karma pala. Kemudian yang keempat, Hindu itu juga percaya dengan punarbawa. Punar itu artinya em, berulang, bawa itu artinya kelahiran itu. Jadi kelahiran siklus itu, kelahiran kembali, samsara itu, kelahiran kembali itu. Jadi Hindu itu juga percaya dengan kelahiran kembali itu. Mungkin kita ketika nanti eh, apa namanya ada tabungan-tabungan karma kita, mungkin kita akan nggak lahir sebagai manusia, mungkin sebagai apa hewan dan sebagainya dengan melihat karma-karma kita pada masa yang sekarang gitu. Kemudian Hindu itu juga percaya dengan moksa, kelepasan, gitu, pembebasan. Gitu. Nah, moksa inilah yang sebagai tujuan utama dari Hindu. Gitu. Hindu itu tujuannya bukan surga. Gitu. Surga itu hanya apa ya? Ya kita tidak menginginkan apa namanya? Toh nanti kalau misalnya setelah kematian kita masuk surga dan sebagainya. Tapi moksa itu sebagai tujuan utama dari Hindu. Jadi moksa itu artinya bersatunya Atman dengan Brahman. Nanti saya akan jelaskan ya bagaimana bagaimana proses itu, teman-teman. Oke. Nah, ketika kita berbicara tentang sistem ketuhanan nih, ini saya mulai masuk ke dimensi atau sistem ketuhanan dalam Hindu, teman-teman. Karena sangat rigid sekali kita memahami sistem ketuhanan dalam Hindu. Sangat-sangat rigid sekali, sangat-sangat kompleks sekali, sangat-sangat complicated sekali kalau kita menjelaskan tentang sistem ketuhanan dalam Hindu itu. Karena saya rasa mungkin apa namanya dari beberapa sistem ketuhanan yang saya pelajari, mungkin hanya apa namanya sistem ketuhanan Hindu saja yang paling jelimet sekali, itu. Paling sulit untuk dipahami. Itu. Nah, saya akan jelaskan secara apa namanya konsep seperti ini teman-teman ya. Jadi ketika kita masuk nih, Tuhan dalam agama Hindu itu seperti apa sih? Benar nggak Tuhan dalam agama Hindu itu ada tiga misalnya, atau ada banyak misalnya, atau apa namanya kok Hindu itu memuja sapi ya? Kok Hindu itu memuja binatang ya? Atau bahkan lebih ekstrimnya, kok Hindu itu memuja berhala ya, misalnya. Jadi pasti akan ada anggapan-anggapan seperti itu, teman-teman. Nah, kalau kita petakan, teman-teman, ini ada namanya em, konsep ketuhanan atau wilayah teologi Hindu, teman-teman. Konsep ketuhanan dalam Hindu. Jadi, konsep ketuhanan dalam Hindu itu akan terbagi menjadi tiga wilayah ini, teman-teman. Ada namanya Nirguna Brahman, kemudian ada Nirsaguna Brahman, dan ada Saguna Brahman. Loh. Jadi ada tiga wilayah nih yang harus kita pahami. Loh. Terus beli konsep Wisnu, Brahma, Wisnu, Siwa itu di mana? Kok Tuhan itu seperti manusia sih? Gitu?
Atau ada Ganesha misalnya dengan apa kepalanya gajah misalnya, kemudian badannya manusia. Itu konsepnya seperti apa? Nah, yang dipahami oleh teman-teman em, kita mungkin sebelum mengenal masuk ke wilayah teologi Hindu ini, sistem sistem teologi, sistem apa namanya ketuhanan dalam Hindu ini, pasti yang dipahami adalah konsep Tuhan yang mewujud itu. Nah, sedangkan kita akan masuk ke wilayah secara komprehensif terkait dengan apa wilayah teologi Hindu itu, wilayah konsep ketuhanan dalam Hindu itu. Ada yang namanya konsep nirguna. Nir itu adalah tanpa, guna itu wujud, Tuhan tanpa wujud, nirguna Brahman. Jadi konsep yang paling atas, nah itu konsep yang paling atas adalah nirguna Brahman. Konsep Tuhan yang tanpa wujud, tidak berwujud teman-teman, tidak punya apa namanya, tidak punya mata, tidak punya kaki, nir nir padam misalnya, nir nir karam misalnya, tidak punya tangan, gitu. Tidak berwujud, abstrak gitu. Nah, ini yang disebut sebagai impersonal God, gitu. Tuhan yang tidak berwujud, apapun yang kita bayangkan sebagai Tuhan, yakinlah itu bukan Tuhan. Itu konsep nirguna Brahman, wilayah nirguna Brahman tuh. Nah, untuk menjangkau itu, karena kita manusia sebagai makhluk simbol, anima simbolikum, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ernest Cassirer, maka apa namanya, eh, untuk memuja, untuk mengimajinasikan, untuk mengimajinerkan Tuhan yang tidak berwujud itu akan sangat sulit, gitu. Walaupun ini akan bisa untuk dilakukan, ya. Tapi jadi dengan pengetahuan yang pelan-pelan atau dengan pengetahuan yang spiritual, ya, mungkin kita akan bisa untuk menjangkau konsep nirguna Brahman ini. Tuhan yang tidak berwujud. Jadi ketika kita apa namanya melakukan spiritualitas dalam dalam untuk mencapai konsep Tuhan yang nirguna Brahman ini, Tuhan yang tanpa wujud ini, maka kita meninggalkan simbol-simbol itu, meninggalkan simbol-simbol. Jadi ini konsep nirguna Brahman. Jadi akan sulit untuk kita memuja ataupun apa namanya melakukan bakti kepada Tuhan yang tanpa wujud ini, gitu. Nah, setelah itu teman-teman, maka ada namanya Nirsaguna Brahman, pertemuan antara Saguna dengan apa Nirguna dengan Saguna. Di tengah-tengah itu ada namanya Nirsaguna. Makanya nanti akan ada namanya Nirsaguna itu sudah mewujud tetapi bu- masih abstrak gitu. Masih abstrak. Nah, wujud dari Nirsaguna Brahman itu adalah berupa aksara, berupa aksara. Makanya di dalam Hindu itu akan ada namanya teologi aksara. Nah, kita mengenal tuh teologi aksara. Jadi ada aksara-aksara suci yang menyimbolkan Tuhan, yang menyimbolkan Tuhan itu. Itu makanya ada Aum. Om itu, nah, Om itu adalah perpaduan atau persandian antara tiga aksara, teman-teman. Ada A, Ang, dan Mang. A, U, dan M. A ketemu U dalam persandian Sanskerta ataupun persandian Jawa kuno, A ketemu U atau A, A ditambah U itu menjadi O. Makanya ya, harusnya Aum karena tiga aksara. Tetapi Aum itu AUM itu disandingkan itu menjadi O, Om. Nah, itu Om. Jadi persandian aksara tiga aksara itu sebenarnya. Ang itu sebagai aksaranya Brahma, sebagai pencipta, itu aksaranya Wisnu, dan Mang itu aksara Siwa. Jadi tri aksara, tiga aksara. Nah, makanya di sini ada teologi aksara. Dalam aksara-aksara kita mengimajinasikan, kita apa namanya mewujudkan Tuhan itu dengan simbol aksara. Makanya ada Om ini dengan merah di tengah ini. Itu apa namanya aksara Tuhan itu. Nah, mungkin kalau kita lihat juga, mungkin kalau di teman-teman Muslim ada lafal Allahnya misalnya. Nah, itu kalau dalam 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 apa dalam Hindu itu masuk namanya Nirsaguna Brahman, teologi Nirsaguna Brahman. Ada aksara, teologi aksara itu. Jadi disimbolkan dengan aksara, teman-teman. Nah, itu jadi ada persandian aksara. Kemudian di bawah itu
Itu ada namanya Saguna Brahman. Brahman itu Tuhan, Saguna itu wujud, gitu. Tuhan yang mewujud, personal God, gitu. Nah, di personal God ini akan ada banyak sekali isme-isme. Nah, di dalam wilayah Saguna Brahman, gitu. Entah dia misalnya apa namanya antropomorfisme, gitu. Jadi Tuhan yang diwujudkan seperti manusia misalnya. Karena di atasnya manusia, jadi bayangan tentang manusia, gitu. Karena kan manusia sebagai makhluk simbol, gitu. Nah, di dalam teologi Saguna Brahman ini, Tuhan itu dimanusiakan, gitu. Nah, jadi diwujudkan seperti manusia. Karena tidak ada lagi bayangan tentang di atasnya manusia itu apa sih, gitu. Jadi kan manusia sebagai katakanlah subjek yang terakhir, atau apa namanya edisi terakhir yang bentuk terakhir yang diciptakan oleh Tuhan, gitu. Makanya di atasnya manusia kita sulit untuk membayangkan apa lagi di atasnya manusia. Makanya ada bayangan tentang manusia. Makanya di sini ada Saguna Brahman. Tuhan yang dipersonalkan, Tuhan yang dipersonalkan. Makanya dalam wilayah ini, apapun ismenya, nah apapun ismenya, dia akan masuk, masuk, tetapi masuknya di wilayah Saguna Brahman, di konsep Tuhan yang mewujud itu. Bukan konsep Nirsaguna Brahman, bukan juga Nirguna Brahman ini. Makanya konsep tentang apa namanya totemisme misalnya, ada binatang-binatang yang disakralkan, misalnya seperti aliran-aliran Waisnawa misalnya, dia mensakralkan sapi misalnya. Karena sapi itu dulu itu sebagai apa namanya sebagai ibu tugas sekaligus sebagai bapak apa namanya kedua, gitu. Jadi ibu yang menyusui dan bapak yang mungkin karena sapi itu dulu membajak sawah dan sebagainya. Nah, eh, jadi apapun ismenya di sini teman-teman, dia akan masuk di wilayah Saguna Brahman ini, di wilayah Saguna Brahman ini. Makanya entah dia antropomorfisme, animisme, kemudian politeisme juga misalnya dengan Tuhan yang banyak dan sebagainya dengan banyak dewa-dewa, dia akan masuk di wilayah Saguna Brahman ini, bukan di wilayah Nirguna Brahman ini. Sedangkan di wilayah Nirguna Brahman itu banyak sekali penjelasan-penjelasan bahwa Tuhan hanya satu misalnya. Eko Narayana Nadwitya Asti Kascit misalnya, dengan banyak dalil-dalil atau teks-teks yang menyebutkan bahwa Tuhan itu tidak bisa dibayangkan, kan. Tuhan itu nah kalau misalnya di sini di wilayah Nirguna Brahman itu Tuhan disebut sebagai Acintya. Acintya itu tidak tidak terpikirkan, tidak bisa bayangkan, tidak bisa diwujudkan, kan. Nah, itu konsep Nirguna Brahman. Tetapi apa namanya konsep itu akan cenderung membutuhkan pengetahuan yang komprehensif tentang Tuhan, gitu. Makanya ada konsep-konsep Saguna Brahman. Jadi konsep apa namanya yang mempermudah karena manusia itu sebagai manusia simbol. Ketika dia menggunakan simbol, maka dia mudah untuk melakukan baktinya, mudah untuk memusatkan pikirannya. Nah, ini Saguna Brahman. Nah, makanya di sini dalam konteks ini itu akan ada banyak ada misalnya simbol patung dan sebagainya, bukan patung secara ansih apa namanya pasir dan batu itu yang kita puja, tetapi patung itu sebagai medianya, sebagai media kita untuk memusatkan pikiran. Karena pikiran ini kita kalau misalnya untuk melakukan bakti, otomatis akan membutuhkan pusat eh, apa namanya pusat fokus itu. Nah, makanya patung diciptakan, kemudian simbol-simbol dan yang sebagainya itu dihadirkan untuk memusatkan pikiran kita dan melesatkan pikiran kita pada yang tidak bisa terbayangkan itu. Nah, itu konsepnya teman-teman. Tetapi yang justru dipahami mungkin sekarang dan memang apa namanya sangat jarang oleh orang-orang yang menjelaskan tentang ini, loh. Karena pengetahuan atau konsep ketuhanan Hindu itu sangat komprehensif sekali. Makanya apa namanya menjangkau atau memayungi apapun ismenya itu bisa masuk. Apapun dalilnya sekarang itu bisa masuk, gitu. Sekarang apapun ismenya, entah itu Tuhan apa namanya kok apa namanya ada binatang-binatang suci dan sebagainya itu masuk dalam dalam isme ini, dia masuk Saguna Brahman, ada. Tetapi Tuhan yang
Di Hindu itu Tuhan itu tidak bisa dibayangkan, tidak bisa terpikirkan. Apapun yang kita pikirkan sebagai Tuhan, itu bukan Tuhan. Itu konsepnya ada dalam Nirguna Brahmana. Jadi seluruh isme tentang ketuhanan apa itu akan bisa masuk dipayungi oleh sistem teologi Hindu ini karena sangat komprehensif sekali, sangat luas sekali. Dan saya yakin apa namanya ini menjadi sistem teologi yang yang menjelimet itu. Nah, karena sangat beragam ini, maka akan apa namanya akan banyak perspektif-perspektif itu. Karena apa namanya tidak menjadi fokus itu. Tuhannya Hindu itu yang mana sih? Itu? Semuanya itu. Nah, dia entah konsep ada konsep dewa-dewa dan sebagainya. Kemudian itu masuk di mana? Masuk di Saguna Brahman itu. Konsep Tuhan yang nir misalnya tidak bisa dijangkau, tidak bisa kita bayangkan. Itu masuk Nirguna Brahman itu. Konsep yang impersonal God itu. Nah, itu teman-teman. Makanya eh, apa namanya aliran-aliran kepercayaan misalnya bahkan dulu di Kalimantan itu ada dengan keharingan itu teman-teman itu kan agama-agama lokal ya, agama-agama lokal makanya dia berintegrasi ke Hindu tuh. Karena ketika kita cari dalilnya itu di wilayah pengetahuan Hindu itu difasilitasi oleh sistem ketuhanan dalam Hindu itu. Nah, itu menariknya teman-teman sekaligus menjadi tantangan juga karena apa namanya saking luasnya ini, Ra. Saking luasnya ini. Makanya mengakomodasi dari apapun ismenya kita cari ini sekarang, Ra. Dengan dalil-dalil misalnya di teman-teman Muslim misalnya, itu kan Tuhan tidak bisa gini-gini, Tuhan tidak beranak dan diperanakkan dan sebagainya. Apakah itu ada dalam hidup? Ada dalam nirguna Brahman, dalam konsep nirguna Brahman. Itu ada. Apapun sekarang kita cari nih ismenya dengan konsep ketuhanan seperti apa nih, itu diakomodasi oleh sistem pengetahuan atau sistem teologi Hindu itu, teman-teman. Nah, makanya dalam ketika kita lihat misalnya akan berbeda-beda, teman-teman, penyebutan nama Tuhan di Hindu setiap Hindu di daerah apa namanya di daerah masing-masing itu. Ketika di Bali itu teman-teman pasti akan menjumpai nama Tuhannya atau kalau di dalam Weda itu kan disebut sebagai Brahman atau Tuhan gitu. Brahman itu Tuhan yang abstrak gitu, yang tidak bisa kita bayangkan itu Brahman. Nah, sama dengan ini sama dengan ini konsep Tuhan itu apa namanya di dalam Weda di dalam Brahman itu konsep Tuhan yang tidak bisa jadi konsep Nirguna Brahman itu. Tetapi kalau misalnya Dewa Wisnu, Dewa Siwa itu masuk Saguna Brahman itu. Tetapi Brahmannya ini dia bukan laki-laki, bukan perempuan, tidak bisa kita bayangkan, tidak bisa kita wujudkan itu Brahman itu. Nah, kalau di Bali Brahman itu disebut atau Tuhan itu disebut Ida Sang Hyang Widiwasara. Sang Hyang Widiwasara. Widi itu takdir, wasa itu menguasai. Yang menguasai takdir itulah Brahman itu atau Tuhan itu. Nah, itu Ida Sang Hyang Widiwasa itu di Bali, Hindu Bali. Ya. Kalau Jawa menyebutnya Sang Sangkan Paraning Dumadi. Nah, Sang Sangkan Paraning Dumadi. Kalau Hindu Keharingan, teman-teman ke Keharingan misalnya, pasti akan berbeda. Kalau di Hindu Bali dengan mengucapkan salam Om Swastiastu, tapi kalau misalnya Hindu Keharingan itu beda. Tabe salamat lingu nalate salam sahujud karendem malempang. Nah, itu salamnya Hindu Keharingan. Nama Tuhannya itu eh, konsep Brahman itu disebut Ranying Hatala Langit. Nah, Ranying Hatala Langit. Kalau Hindu Pamena, teman-teman, Hindu Karo itu menyebut Tuhan di Bata Siidar dan di Bata Sila Idar. Kemudian Hindu Tolotang, daerah Bugis, itu Dewata Siwae. Dewata Siwae. Kalau Hindu Alukta, Toraja, itu menyebut Puang Matua. Puang Matua. Kalau di Hindu Naulu, itu menyebut Upuka Anahatana. Anahatana. Masing-masing ini akan berbeda penyebutannya. Nah, dengan konsep Brahman tadi itu. Jadi itu teman-teman, kalau misalnya teman-teman nanti menjumpai teman-teman Hindu Keharingan, pasti akan berbeda, pasti akan berbeda. Ritusnya pun akan berbeda. Di Jawa pun sistem ritusnya akan berbeda. Pemujaannya akan berbeda, teman-teman. Nah, itu. Nah, di dalam Subacita
ini ada konsep yang namanya, mungkin ini sebagai pengantar saja ya mengenal ajaran itu. Jadi saya tidak tidak akan jelaskan secara tuntas ini karena akan panjang sekali kalau misalnya menjelaskan satu-satu ya. Saya akan apa namanya secara umumnya saja. Nah, di dalam subacita itu jelaskan seperti ini teman-teman. Tuam ewa mata capita tuam ewa bandus casaka tuam ewa widya drawinam tuam ewa sarwam mama dewa dewa. Jadi tuam ewa mata capita tuam ewa. Ya Tuhan, Engkau adalah ayah dan ibu kami. Jadi di dalam pengetahuan manusia, ketika menjelaskan tentang Tuhan, pengetahuannya pertama pasti menjelaskan bahwa ya Tuhan, Engkau adalah ayah dan ibu kami. Kapan kita memposisikan Tuhan itu sebagai ayah dan ibu? Ketika kita memposisikan diri itu sebagai anak-anaknya. Nah, ketika anak memposisikan diri sebagai anak-anaknya, kapan itu kita sebagai anak? Ketika kita sebagai anak, pasti karakter anak itu apa sih? Pasti memohon, pasti meminta. Misalnya, Pak minta uang, Bu minta uang, dan sebagainya. Ketika kita memposisikan diri sebagai anak Tuhan ini misalnya, dengan kita menempatkan Tuhan sebagai ibu dan ayah, maka di sana kita akan meminta teman-teman, memohon inilah memohon itulah dan sebagainya. Itu apa namanya pengetahuan kita pertama tentang Tuhan itu. Makanya apa namanya kita selalu meminta dan sebagainya. Kemudian kedua, tuam ewa bandus casaka tuam ewa. Tuhan tidak lagi kita posisikan karena pengetahuan kita sudah bertambah misalnya tentang Tuhan itu. Tuhan tidak lagi kita posisikan sebagai ayah dan ibu, tetapi lebih daripada itu. Bandus itu artinya keluarga. Ca itu juga Saka itu sahabat, Sakinya bahasa Sanskerta. Jadi tidak lagi ayah dan ibu, tetapi level kedua kita memposisikan Tuhan itu lebih dekat lagi, sahabat. Bang. Sahabat itu gimana? Kita apa namanya sering curhat misalnya sama Tuhan. Tuhan kok saya seperti ini, nah. Hidup saya kok seperti ini. Nah, nah itu kita curhat tuh sering gitu. Nah kemudian ketiga tuam ewa widya drawinam tuam ewa. Widya itu artinya pengetahuan, drawinam itu mengalir. Jadi seluruh pengetahuan itulah Tuhan itu. Jadi apa namanya kita tidak lagi memposisikan bahwa Tuhan itu sebagai ayah dan ibu, tidak lagi sebagai sahabat, teman, tetapi sebagai pengetahuan sejati yang menuntun kita ke jalan kebenaran. Itu. Pengetahuan itulah Tuhan. Itu. Yang menuntun kita ke jalan kebenaran itulah Tuhan. Itu. Dalam konsep dalam level ini. Kemudian Tuamewa Sarwam Mama Dewa Dewa. Jadi tidak lagi ayah ibu, tidak lagi keluarga dan sahabat, tidak lagi pengetahuan itu, tetapi semuanya ini kita lihat sebagai Tuhan. Makanya akan ada konsep Tatwam Asi. Itu adalah engkau. Atau bahkan sering yang dijelaskan, aku adalah kamu, kamu adalah aku. Nah itu. Jadi kita lagi memandang orang itu sama dengan saya. Itu adalah engkau. Jadi ketika apapun yang saya katakan itu, yang bisa saya tunjuk sebagai itu sama dengan diri saya. Saya menunjuk misalnya Mas Hans misalnya, itu sama dengan saya, sama dengan saya. Makanya ketika saya menyakiti Mas Hans misalnya, akan menyakiti diri saya sendiri. Ketika misalnya kepada apapun, misalnya tumbuhan, hewan dan sebagainya, itu ketika bisa kita katakan itu adalah engkau lah. Jadi hewan apapun, tumbuh-tumbuhan itu sama dengan saya. Dan ketika saya menyakiti hewan itu, ketika saya menyakiti tumbuh-tumbuhan itu saya juga akan sama menyakiti diri saya sendiri. Gitu. Nah itu level bagaimana kita memandang bahwa semua itu adalah Tuhan. Gitu. Dan semua itu sama dengan diri saya. Gitu. Nah itu teman-teman. Nah, kemudian di dalam teks Bhagavad Gita ini akan lebih dijelaskan bahwa di dalam Bhagavad Gita Adhyaya 4 sloka ke-11 dengan cara apapun seseorang mendekati aku, mendekatiku, dalam arti mendekati Tuhan itu sebagai subjek itu, aku menerimanya. Karena sesungguhnya setiap jalan yang ditempuh manusia adalah jalanku dan jalan untuk sampai kepadaku. Jadi teman-teman di sini ditegaskan bahwa jalan apapun yang kita mau lakukan, mau kita memuja dengan konsep nirguna Brahman itu dengan tanpa simbol sama sekali, dengan mengabstraksikan Tuhan misalnya, dan dengan jalan spiritual. Kalau misalnya nirguna Brahman, kita cukup meditasi saja. Meditasi artinya membayangkan bahwa aliran nafas kita. Nah, itu meditasi. Jalan apapun.
itu dengan jalan dengan catatan bahwa itu sebagai apa jalan untuk ingin mencapai Tuhan itu, maka itu adalah jalannya Tuhan loh. Nah, dengan cara apapun seseorang mendekatiku, aku menerimanya karena sesungguhnya setiap jalan yang ditempuh manusia adalah jalanku dan jalan untuk sampai kepadaku. Jadi jalan apapun yang kita gunakan dengan kesungguhan hati, dengan apa fokus pikiran bahwa kita akan menuju Tuhan nih misalnya. Itu adalah jalannya Tuhan. Loh. Nah, itu teman-teman. Jadi konsepnya entah kita menggunakan konsep Nirguna Brahman, Nirsaguna Brahman atau Saguna Brahman dengan mempersonalkan Tuhan misalnya. Monggo, dah. Silahkan dengan jalan apapun misalnya, dengan ritus-ritus seperti apapun. Yang penting itu adalah jalan untuk kita menuju Tuhan, maka itu akan sampai kepada Tuhan. Makanya di sini perbedaan itu akan difasilitasi teman-teman. Teman-teman Muslim misalnya dengan jalan seperti apa, kemudian teman-teman Kristen misalnya Katolik, Buddha dan sebagainya. Monggo, semasih itu sebagai jalan untuk menuju Tuhan. Gitu. Nah itu apa namanya dijelaskan teman-teman. Jadi kita nggak perlu berdebat misalnya yang mana benar, yang mana nggak ada. Karena itu ketika misalnya kita menggunakan jalan itu sebagai jalan untuk menuju Tuhan, maka kita akan sampai. Nah itu teman-teman. Nah ini seperti apa yang saya jelaskan di awal bahwa Brahman Tuhan itu eh, nanti akan apa namanya memberikan Atman. Atman itu semacam percikan terkecil dari Tuhan yang memberikan hidup pada setiap makhluk hidup. Dan mungkin di istilah teman-teman lain mungkin istilah apa nih? Kalau di Hindu itu namanya Atman. Kalau misalnya di Kristen mungkin Roh Kudus apa dan sebagainya monggo. Dan. Tetapi kalau misalnya di Hindu itu ada Brahman itu Tuhan, kemudian memberikan Atman ini dong. Atman ketika masuk memberikan jiwa pada makhluk hidup itu disebut jiwatman itu. Jadi Atman yang memberikan hidup, yang memberikan nafas pada manusia, itu disebut jiwatman. Jadi di dalam diri ini ada Tuhan ya teman-teman. Karena di dalam diri ini ada percikan terkecil dari Tuhan yang memberikan kita kehidupan yang disebut Atman itu. Nah, jadi Atman itu namanya ada dalam diri kita. Jadi energi Tuhan itu ada dalam diri kita. Nah, itu. Tetapi, nah, ketika kita masuk, ketika apa namanya sudah memiliki tubuh, nah, jadi antara jiwa sama tubuh ini kan berbeda. Nah, tubuh inilah yang melapisi apa namanya bagian terkecil dari Tuhan itu yang disebut nanti panca. 5 lapisan yang membungkus kesadaran Atman itu. Atman itu sama dengan Brahman, teman-teman. Energi, jadi di dalam diri ini akan ada energi ketuhanan. Energi, apa namanya, ilahi, 5 lapisan ini yang disebut panca maya kosa. 5 lapisan ini. Makanya ketika misalnya kita ingin menemukan kesadaran Tuhan dalam diri kita, buka 5 lapisan ini, teman-teman. Buka 5 lapisan ini. Karena apa nama ketika kita bisa membuka 5 lapisan ini, maka kita akan menyadari betul bahwa dalam diri ini ada energi Tuhan. Dalam diri ini ada aspek ketuhanan. Ada ada Atman yang identik dengan Brahman. Makanya dalam dalam gini itu ada istilahnya Brahman, Atman, Aikyam. Brahman dan Atman itu sesungguhnya tunggal, sesungguhnya satu. Nah, kita sebagai manusia memahami, belum mengetahui, belum menyadari apa namanya kesadaran Tuhan dalam diri itu, karena terbungkus oleh 5 lapisan ini yang disebut Anamaya Kosa, Pranamaya Kosa, kemudian Manomaya Kosa, Wijnana Maya Kosa, dan Ananda Maya Kosa. Nah, ini 5 lapisan. Ibarat lampu, teman-teman, ketika dilapisi oleh 5 lapisan misalnya, pasti cahaya lampu itu akan gelap. Caranya untuk menemukan terangnya lampu itu, buka 5 lapisan itu. Nah, caranya kita menemukan Tuhan dalam diri ini, buka 5 lapisan ini. Anamaya kosa itu lapisan apa badi, tubuh. Lapisan yang terbuka, ana itu makanan.
Jadi lapisan yang terbungkus dari atau yang terbuat dari makanan ada. Tubuh ini ada. Maka dengan cara apa? Dengan cara berpuasa, teman-teman ada. Ketika kita mengendalikan apa namanya pengaruh makanan misalnya dan sebagainya, pengaruh hawa nafsu yang disebabkan dari makanan misalnya, kita sudah membuka lapisan pertama, lapisan anamaya kosa. Dengan misalnya berpuasa, sering berpuasa dan sebagainya, itu kita membuka lapisan pertama ini. Maka kita akan menuju pure consciousness ini, kesadaran Tuhan itu. Kemudian yang kedua, prana maya kosa, lapisan energi. Dengan cara apa? Dengan cara meditasi misalnya, mengatur apa namanya nafas kita, kemudian memahami setiap hirupan apa namanya nafas kita, kemudian tarikan hembusan nafas kita itu kita perhatikan jalannya apa keluar masuknya nafas itu kita perhatikan dengan meditasi misalnya. Itu kita perhatikan. Ketika kita misalnya bisa melakukan tiap hari misalnya, itu sudah pelan-pelan akan terbuka lapisan prana maya kosa. Mano maya kosa, lapisan pikiran. Kita mengendalikan pikiran dan sebagainya dengan memikirkan hal-hal yang apa ya, yang baik dan yang positif dan sebagainya. Itu akan tersingkap lapisan itu. Wijnana maya kosa, lapisan kecerdasan misalnya, lapisan kecerdasan. Kita selalu apa namanya belajar tentang pengetahuan, tetapi pengetahuan itu menuntun kita untuk menuju ke jalan Tuhan, bukan untuk menyombongkan diri dan sebagainya. Nah. Tetapi ketika kita bisa apa namanya menggunakan pengetahuan itu untuk menuju ke jalan Tuhan, maka lapisan ini akan terbuka, teman-teman. Kemudian lapisan yang paling dekat dengan kesadaran Tuhan itu adalah Ananda Maya Kosa, lapisan kedamaian. Ketika misalnya orang sudah apa namanya sering berpuasa, meditasi dan sebagainya, dia akan ananda, dia akan damai. Kenapa orang-orang itu dengan bisa mengendalikan itu, dia akan cenderung damai, damai dengan dirinya, damai dengan orang lain dan sebagainya. Karena sudah dekat dengan pure consciousness ini, dengan kesadaran Tuhan itu. Jadi jadi apa namanya kesadaran Tuhan yang ada dalam diri itu sudah menyadari bahwa Tuhan itu ada dalam diri dan ada di setiap makhluk hidup gitu. Nah, itu apa namanya? Nah, kemudian ketika apa namanya lapisan itu lepas teman-teman, kita ketemu, maka nanti akan menunggal apa namanya bertemunya Atman. Nah, bertemunya Atman kembali ke Brahman, menuju ke Brahman atau bersatunya Atman dengan Brahman. Itulah yang disebut dengan moksa, teman-teman. Jadi ketika lapisan-lapisan apa namanya kita lepaskan dan ketemu nih lapisan kesadaran Tuhan yang sejati dalam dalam diri, itu dia akan lepas, teman. Dan lepas itu akan ketemu dengan Brahman, sumbernya. Sumbernya adalah Brahman. Kondisi itulah yang disebut dengan moksa. Kondisi itu yang disebut dengan moksa atau lepas itu. Nah, itu teman-teman. Siklusnya seperti itu. Nah, ini terkait dengan karma pala yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, jalannya apa, teman-teman? Jalan untuk kita mencapai Tuhan itu seperti tadi bahwa ada satu kutipan, ada satu sloka, ada satu ayat yang apa namanya dengan jalan apapun engkau mencapaiku itu adalah jalanku dan jalan untuk sampai kepadaku. Maka jalan ini dalam Hindu itu ada namanya empat empat jalan untuk kita bisa mencapai Tuhan, teman-teman. Ada namanya Bhakti Marga, kemudian ada namanya Karma Marga, ada Jnana Marga, ada Raja Marga. Bakti itu dengan sujud bakti kita memuja, kemudian kita kita apa namanya ibadah sembahyang dan sebagainya itu bakti. Dengan jalan karma misalnya, dengan jalan berbuat, berbuat baik misalnya, selalu berbuat baik walaupun walaupun akan mungkin kalau misalnya tidak melalui jalan bakti misalnya dengan jalan karma, dengan jalan menolong orang dan sebagainya, itu adalah jalan untuk sampai kepada Tuhan. Itu adalah jalan untuk sampai kepada Tuhan, teman-teman. Dan ada jalan jenana marga dengan pengetahuan. Dengan pengetahuan kita akan bisa untuk menuju Tuhan. Tidak hanya jalan bakti saja, tetapi dengan jalan karma, dengan berbuat monggo. Kita sering berbuat baik, kemudian dari apa namanya kalau di dalam dalam Hindu itu ada trikaya parisuddha. Tiga hal yang harus kita sucikan. Ada perkataan, perbuatan, dan pikiran. Nah, kalau jenana marga itu dengan jalan apa pengetahuan. Kita belajar, kemudian kita
Bahkan kita akan menemukan Tuhan dengan jalan pengetahuan, itu jalan marga. Kemudian ada Raja Marga dengan jalan meditasi, yoga, itu jalan spiritual. Monggo. Dan apa namanya? Jalan apapun itu tadi dengan tujuan untuk mencapai Tuhan, dengan tujuan untuk menuju Tuhan, maka kita akan sampai, teman-teman. Tidak harus bakti saja, tidak harus karma saja, tetapi bisa juga ke semua ini teman-teman bisa lakukan. Atau bisa misalnya bakti saja dengan sembahyang saja. Misalnya kalau dalam Hindu itu ada nama 3 kali sehari kita sembahyang, pagi hari, siang hari, dan sore hari. Teman-teman yang Muslim mungkin lima kali misalnya sholat 5 waktunya. Monggo itu jalan bakti gitu. Dengan jalan berbuat misalnya, monggo silahkan. Dengan jalan jenana misalnya, dengan jalan raja, monggo. Nah itu jalan jalan untuk menuju pada Tuhan. Gitu. Nggak harus melulu bahwa ibadah itu sebagai patokan kita untuk menuju Tuhan. Enggak. Karena masih banyak jalan yang disediakan gitu, untuk kita menuju pada Tuhan. Saya teringat sekali kata-kata Najwa Shihab ya. Apa namanya? Tuhan itu tidak pernah meminta kita apa namanya tidak pernah em, apa 5 tambah 5 itu berapa ya. Jadi Tuhan itu menanyakan 10 itu berapa tambah berapa ya, bisa 1 tambah 9, bisa 2 tambah 8, bisa 7 tambah 3, kemudian ada 6 tambah 4, kemudian 5 tambah 5. Jadi banyak jalan yang bisa kita gunakan untuk menuju atau untuk sampai kepada Tuhan ya, teman-teman. Nah, kemudian ada jalan bakti. Kalau misalnya jalan bakti itu diterjemahkan menjadi 9 lagi. Nah, bakti itu ada 9. Tidak hanya ibadah, sembahyang, dan sebagainya, tetapi ada 9 ini. Ada srawanam. Srawanam itu dengan mendengarkan apa namanya mantra-mantra, doa-doa. Misalnya setiap hari ini kita kita setel apa namanya mantra-mantra, monggo tuh dengan Srawanam misalnya. Kalau dalam Hindu itu ada Gayatri mantra, Om berbuah suah tatsawita dan sebagainya itu ketika kita dengarkan berulang-ulang itu sebagai bakti juga. Kita mendengarkan hal-hal yang baik itu sebagai bakti juga, sebagai jalan untuk menuju Tuhan. Kemudian ada Wedanam dengan mempelajari kitab suci misalnya, dengan misalnya kalau teman-teman mungkin di Muslim itu ada ngaji ya mungkin ya. Jadi kita membaca kitab suci dan sebagainya itu. Kemudian kirtanam dengan mengulang mengulang apa namanya kirtanam itu dengan lagu ya, dengan apa namanya nyanyi dan sebagainya, dengan nyanyi-nyanyi lagu-lagu suci dan sebagainya. Mungkin kalau di Kristen itu ada apa namanya kidung yang ada lagu-lagu yang selalu puji-pujian itu yang selalu dipersembahkan untuk Tuhan. Kita ada konsepnya kirtanam namanya. Kemudian ada semaranam. Semaranam itu dengan nama mengingat nama-nama Tuhan misalnya. Nah, itu Semaranam dengan cara mengingat. Kemudian ada Padasewanam. Padasewanam itu dengan bersimpuh, dengan apa namanya melakukan pada sewanam itu bersimpuh apa namanya bersimpuh itu kalau bahasa bahasa gininya jadi kita tuh menunduk dan mencium lantai itu apa namanya dengan sujud ya, jadi sujud pada sewanam itu sujud itu pada sewanam dong. Mungkin mungkin teman-teman muslim menggunakan ini pada sewanam. Kemudian ada sakyanam atau sukyanam. Sukyanam itu dengan laku mengontrol indera kita. Jadi mengendalikan indera kita. Dasyam juga dengan selalu melakukan apa namanya pelayanan-pelayanan suci dan sebagainya. Arcanam, nah Arcanam itu dengan media arca, media patung misalnya dengan simbol. Jadi dengan arca. Jadi kita memfokuskan atau memusatkan atau sebagai pusat fokus kita untuk sampai kepada Tuhan yang sejati itu. Kemudian sewanam, sewanam itu dengan melayani orang. Gitu. Manawa sewa, mandawa sewa. Ketika engkau melayani manusia, itu sama juga engkau melayani Tuhan. Saya melayani Mas Hans misalnya dengan bakti, dengan sungguh-sungguh, maka saya juga sebagai melayani Tuhan. Gitu. Nah, pelayanan kita itu, nah nanti dengan profesi kita misalnya, saya sebagai seorang dosen misalnya, saya ketika saya sebagai seorang dosen dengan melayani mahasiswa sebaik mungkin, setulus hati misalnya, itu sama juga saya melayani Tuhan gitu. Nah, itu seperti itu sewanam. Jadi profesi apapun yang kita miliki itu adalah bentuk wujud bakti kita kepada Tuhan, wujud apa namanya
kita akan sampai kepada Tuhan. Itu sewanam. Entah dengan menjadi dokter misalnya, dengan ngobatin pasien dengan sungguh-sungguh, artinya dia mengobati pasien itu dengan apa namanya, dengan restu Tuhan misalnya dan sebagainya, itu sebagai sewanam, bakti dia, dan itu jalan untuk menuju Tuhan juga. Nah itu jadi profesi apapun yang kita miliki dengan sungguh-sungguh, itu adalah bakti kita menuju Tuhan juga. Itu sewanam. Nah ini masih berapa menit Mas Hans? Biasanya kami ada sesi tanya jawab itu maksimal setengah sembilan, setengah sembilan finish. Setengah sembilan ya? Setengah sembilan Ya. ya? Oke, oke, masih panjang waktunya. Oke, Hmm. jadi di dalam Hindu, teman-teman, itu ada namanya pembagian zaman. Tuh. Ada 4 saman nih, teman-teman. Ada saman Kerta Yuga, ada saman Treta Yuga, dan saman Dwapara Yuga, dan ada saman Kali Yuga, teman-teman. Nah, saman Kerta Yuga itu sebuah zaman di mana keburukan itu tidak ada. Nah, di zaman Kertayuga inilah diwahyukan apa namanya, kitab suci Weda itu di zaman Kertayuga. Nah, kemudian ada zaman Treta Yuga. Di zaman Treta Yuga itu sebuah zaman yang sudah mulai nih ada keburukan, ada kejahatan dan sebagainya. Mungkin kalau kita persentasekan sudah 25% apa namanya, itu sudah ada kejahatan. Nah, zaman Treta Yuga itu di apa dijelaskan di dalam teks Manawa Dharma Sastra, musuh pada zaman Treta Yuga itu musuh masih berada di seberang sana. Itu dianalogikan di seberang sana. Maka zaman Treta Yuga ini itu apa namanya, musuh masih ada di seberang sana, musuh masih ada jauh gitu. Maka di zaman ini itu akan muncul sebuah kitab itihasa Ramayana itu, teman-teman. Jadi eh, perjalanan Rama dengan, nah makanya ada tuh Rahwana menculik Sinta kan. Jadi bahkan apa namanya, jadi para para pasukan kera itu membangun jembatan untuk menemukan apa namanya, tempat Rahwana itu menculik Sinta, apa Alengka itu ya, apa namanya, tempat kediaman dari Rahwana, karena musuh itu dianalogikan berada di seberang sana gitu. Nah, zaman dua para yuga itu sudah seimbang tuh, balance antara kebaikan dan keburukan itu. Nah, zaman dua para yuga itu dikisahkan dengan kisah Mahabharata, teman-teman. Perang perang Barata Yuda itu, perang Pandawa dengan Korawa itu. Karena kalau di zaman Treta Yuga, musuh itu musuh itu ada di seberang sana. Kalau zaman dua para yuga, musuh itu tidak lagi di seberang sana, tapi musuh itu ada di depan kita. Nah, musuh itu ada di depan kita. Makanya itu ada perang Mahabharata, perang antara kebenaran dengan apa keburukan dan sebagainya, itu sebagai simbol kan. Apa namanya, bahwa musuh itu ada di depan kita. Itu sama dua para yuga. Itu sudah betul-betul kalau kita persentasekan mungkin sudah 75% apa namanya, kejahatan atau keburukan. Makanya musuh itu tidak lagi di seberang sana, musuh itu tidak lagi dua para yuga itu, musuh itu ada di depan kita. Saman Treta Yuga itu musuh ada di seberang sana. Tetapi di zaman Kali Yuga, di zaman sekarang, dan jadi zaman sekarang itu zaman Kali Yuga, musuh itu tidak lagi di seberang sana, musuh itu tidak lagi di depan kita, tapi musuh itu ada dalam diri kita. Tidak lagi di depan kita nih, tapi ada dalam diri kita. Musuh itu adalah jadi jangan jauh-jauh untuk menjadi musuh kita. Jangan bilang enggak. Karena musuh itu adalah ada dalam diri kita. Apa musuh kita? Kemarahan, kebencian, ketamakan, kemudian iri hati, sombongan dan sebagainya. Itu musuh yang ada dalam diri kita. Jadi tidak lagi nih jauh-jauh kita mencari musuh, tapi musuh itu adalah dalam prinsip bahwa di dalam Hindu itu bagaimana di zaman ini
Tidak lagi kita kita apa namanya memperdebatkan oh ini musuh dan sebagainya. Kita kita apa namanya kendalikan diri kita dulu nah. Karena musuh terbesar itu adalah dalam diri kita teman-teman. Nah itu di zaman kali juga. Oke. Nah, ini lagi terkait dengan prinsip etika atau prinsip apa namanya susila itu cara ada prinsip apa sistem etika di dalam Hindu. Jadi ada banyak sekali teman-teman. Ada namanya Trikaya Parisuda. Trikaya Parisuda itu tiga hal yang senantiasa kita sucikan. Pikiran kita, kemudian perbuatan kita, apa namanya ucapan kita. Nah, jadi tiga, ucapan, pikiran, perbuatan. Nah, ini yang harus kita senantiasa kita sucikan. Karena apalagi pikiran ini, Mas. Perbaiki pikiranmu karena pikiranmu yang akan menentukan perkataanmu. Perbaiki perkataanmu karena perkataanmu yang akan menentukan sikapmu. Perbaiki sikapmu karena sikapmu yang akan menentukan karaktermu. Perbaiki karaktermu karena karaktermu yang akan menentukan nasib atau takdirmu. Jadi semua itu berawal dari pikiran kita. Kemudian ada Yama dan Niyama Brata, sistem pengendalian. Jadi Yama dan Niyama Brata itu sistem pengendalian diri. Itu teman-teman. Sat Atatai itu juga 6 hal yang harus kita apa namanya kita selalu perhatikan teman-teman. Ada kemabukan itu kita hindari. Kemudian Sat Ripu. Nah, ini yang saya katakan tadi 6 musuh yang ada dalam diri kita. Ada moha, kebingungan, kemudian ada mada, kemabukan, mabuk akan kepandaian misalnya, mabuk akan apa namanya apa orang yang mungkin kita lihat ganteng, bagus, apa cantik dan sebagainya. Kita sombong dengan itu, sombong dengan kecantikan, sombong dengan ketampanan, mabuk akan ketampanan, mabuk akan kecantikan dan sebagainya. Nah itu. Kemudian ada ketamakan, rakus tuh. Jadi apa namanya selalu selalu ingin berlebih dan sebagainya itu ketamakan loh. Kemudian iri hati, selalu iri hati, tidak senang untuk melihat orang lain bahagia misalnya. Itu selalu iri hati, itu musuh kita. Loh. Kemudian ada kemarahan misalnya, kroda, kemarahan. Loh. Kemudian Matsarya, iri hati, loba, tamak dan sebagainya. Ada 6 musuh yang harus kita hindari. Kemudian ada Sapta Timira, ada Catur Paramita, dan ada ini Trihita Karana. Trihita Karana itu 3 hal yang menyebabkan keharmonisan. Nah ini kalau di Bali itu menjadi tagline, menjadi prinsip kalau di Bali. Trihita Karana ini. Jadi 3 hal yang sebagai penyebab keharmonisan teman-teman. Jadi kita harus menjaga hubungan harmonis kita antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan. Kalau di bahasa Muslim itu mungkin hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam apa itu. Pokoknya ada 3 juga tuh tadi ya gitu. Nah, itu jadi itu sama dengan terhita karana. Nah, jadi kita menjaga hubungan baik kita dengan Tuhan, kemudian keharmonisan kita dengan manusia, keharmonisan kita dengan lingkungan. Kalau kita merusak lingkungan, kita juga merusak diri kita. Jadi kalau kita misalnya nih apa namanya eh, bahkan kalau di dalam Hindu itu apapun yang ada di alam itu ada juga unsur-unsur apapun yang ada di alam itu ada juga yang ada dalam diri manusia. Jadi kalau misalnya di alam itu apa namanya ada ada elemen-elemen misalnya seperti apa jadi ada 5 ya ada namanya eh, panca panca mahabuta ya jadi panca mahabuta itu 5 pembentuk diri kita jadi 5 elemen pembentuk badan kita ada namanya pertiwi, apah, teja, bayu, dan akasa. Jadi pertiwi itu zat padat, apah itu zat cair, kemudian teja itu zat panas, kemudian bayu itu udara, akasa itu ruang akasa, ruang kosong. 5 elemen ini kalau kita lihat di Buana Agung di alam semesta itu juga ada pertiwinya tanahnya, kemudian apahnya itu cair air, kemudian apa namanya panas teja, kemudian bayu udara, akasa juga ruang kosong ruang kosong. Jadi itu sama. Jadi antara Buana Alit
alam jagat cilik kalau bahasa Jawanya, jagat cilik dengan jagat gede itu sama, unsur pembentuknya sama. Ketika kita misalnya menyumbat aliran sungai misalnya dan akan terjadi banjir misalnya, itu sama juga ketika kita di dalam aliran, di dalam pembuluh nadi kita itu tersumbat gitu. Jadi ketika kita menyumbat aliran sungai dengan membuang sampah misalnya sembarangan dan sebagainya, itu juga sama prinsipnya ketika aliran nadi kita tersumbat gitu, aliran darah kita tersumbat dan sebagainya. Karena itu sama dengan aliran sungai gitu. Jadi itu teman-teman prinsipnya Trihita Karana itu. Jadi menjaga keharmonisan. Jadi kita itu hidup bukan di atas alam, gitu, tapi kita hidup bersama dengan alam, gitu. Jadi alam itu kita tidak eksploitasi dan sebagainya. Makanya kalau di Bali itu, kalau di Nusantara ada namanya nyepi. Nyepi itu sebagai satu prinsip bahwa kita merehatkan sejenak alam ini. Gitu. Bayangkan ketika misalnya bahkan saya pernah melakukan kajian itu dalam satu hari nyepi di Bali berapa berapa gini tuh yang dihemat energi macam-macam itu. Itu dalam satu hari itu sudah hemat energi sekian 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 miliar itu kalau di Bali itu. Bahkan kemarin saya sempat membaca kajian-kajian itu. Kemudian ada Satkertih juga, ada 6 yang harus kita yang harus kita jaga teman-teman. Ada Wana Kertih alam kita, kemudian Jagat Kertih apa namanya lingkungan kita, kemudian Wana apa namanya Danu Kertih danau, kemudian Samudra Kertih laut, kemudian Atma Kertih diri kita. Jadi diri kita itu juga kita harus jaga dan sebagainya. Nah ini satu prinsip teman-teman. Nah oke. Nah, ritus itu. Kenapa sih dalam Hindu itu ada banyak sekali ritual dan sebagainya? Karena di dalam Hindu konsep ritual itu adalah karena ada trirna ini. Trirna itu artinya 3 hutang yang kita apa namanya? Jadi kita itu punya trirna, masing-masing orang itu punya trirna, 3 hutang. Jadi 3 hutang yang harus dibayar. Nah, kita ini hidup di dunia itu kita berhutang. Makanya hutang kita apa? Pada siapa kita berhutang? Ini ada Dewa Rena, Resi Rena, dan ada Pitra Rena. Nah, Dewa Rena hutang kita kepada para dewa atau Tuhan. Jadi Dewa Rena tuh. Nah, jadi kita punya hutang kepada Tuhan. Jadi karena Tuhan itu memberikan kehidupan dan sebagainya. Jadi kita punya hutang kepada Tuhan. Gitu. Nah, kemudian kita punya hutang juga kepada para maharsi yang sudah mengajarkan apa namanya terkait dengan ajaran-ajaran agama, kemudian wahyu-wahyu Tuhan yang memang diterima oleh para maharsi dan sebagainya. Kemudian Pitrarena, kita juga punya hutang pada orang tua kita juga punya hutang pada leluhur kita. Jadi itu Pitrarena, hutang yang harus kita bayar teman-teman. Karena apa? Kita punya hutang kepada orang tua. Karena orang tua sudah melahirkan kita, merawat kita, mendidik kita. Kita punya hutang. Nah, makanya hutang itu kita harus bayar. Nah, bayarnya itu dengan wujud apa teman-teman? Ada wujud yatnya. Yatnya itu sebagai kalau terminologi yatnya itu bahasa Sanskerta sebagai pengorbanan atau persembahan. Nah, makanya ada pancayatnya. Nah, pancayanatnya itu 5 jenis persembahan atau pengorbanan yang tulus ikhlas yang kita tujukan kepada dewa, kepada Tuhan, kepada para maharesi, kepada manusia, kepada pitra leluhur, dan ada buta. Buta itu energi di bawah, energi apa namanya energi buta. Nah, dasarnya apa? Ada di Atharva Weda, kemudian Mandala 11, Sukta 1, Mantra 1 yang menyebutkan Satyam berhat retam ugram diksa tapo Brahman yatnya pertiwim darayanti. Sesungguhnya satya kebenaran, reta hukum alam, diksa penyucian, tapa pengendalian diri, Brahman Tuhan, dan yatnya pengorbanan yang menyangga dunia ini. Jadi sesungguhnya itu yang menyangga dunia ini. Reta, apa namanya, satya, kebenaran, kebajikan, reta, hukum alam, diksa, penyucian. Nah, diksa itu penyucian, tapa itu pengendalian,
kemudian Brahman itu Tuhan, energi Tuhan dan sebagainya, Yatnya persembahan. Jadi itu yang menyangga dunia ini. Kalau misalnya salah satu atau salah dua itu sudah hilang, satya misalnya kebenaran ini sudah hilang misalnya, maka akan hancur. Penyangga dunia ini akan apa? Akan goyah gitu. Nah, makanya ini yang harus kita satya kebenaran, reta hukum alam, diksa penyucian, tapa apa namanya pengendalian, kemudian Brahman Tuhan itu dan yatnya adalah pengorbanan atau persembahan kan. Nah, makanya ini akan ada dewayatnya, resiyatnya, manusiayatnya, fitrayatnya, butayatnya dan sebagainya. Nah, hutang kita kepada manusia apa kepada orang tua apa yang harus kita bayar misalnya dengan merawat orang tua, kemudian ketika misalnya nanti apa sudah meninggal misalnya kita wajib untuk menyucikan apa namanya apa namanya mengembalikan apa dari eh, jasad itu menuju ke alam sunia gitu. Nah, itu sebagai pancayatnya teman-teman itu. Nah, nah ini ritus dalam Hindu. Jadi ada satu prinsip bahwa agama itu harus memiliki tubuh kebudayaan dan budaya harus memiliki jiwa agama, teman-teman. Agama itu harus memiliki tubuh kebudayaan dan budaya harus memiliki jiwa agama. Karena agama tanpa budaya itu nggak akan berbentuk. Agama tanpa budaya nggak akan berbentuk, teman-teman. Sedangkan budaya tanpa agama nggak akan bermakna. Nggak ada tuh budaya yang lahir sendiri tanpa di apa ada unsur-unsur agama yang menjelaskan tentang budaya itu. Budaya budaya apapun kalau misalnya tanpa sentuhan agama, tanpa dibingkai oleh filosofis dari ajaran agama, nggak akan bermakna, teman-teman. Makanya ini agama itu menurut saya itu harus memiliki tubuh kebudayaan. Jadi harus memiliki tubuh kebudayaan. Tubuh agama itulah kebudayaan dan budaya itu harus memiliki jiwa agama. Nah, ini sebagai satu prinsip yang kita tekankan teman-teman karena dalam agama itu sangat sangat apa sangat mungkin agama tanpa budaya itu nggak akan ada bentuknya. Nah, yakinlah kalau agama tanpa budaya itu nggak akan berbentuk sama sekali teman-teman. Sedangkan budaya tanpa agama juga nggak akan ada maknanya, meaningless teman-teman itu. Oke, gitu. Nah, mungkin ini sebagai catatan terakhir ya teman-teman. Jadi ada pancayatnya itu. Jadi ada dewayatnya dengan persembahyangan, kemudian meditasi dan sebagainya itu dewayatnya. Jadi persembahan kita atau namanya pengorbanan kita kepada Tuhan misalnya. Nah, jadi dewayatnya itu nanti akan ada konsep pradaksinam. Pradaksinam itu jadi pradaksinam itu memutar kalau misalnya di dalam tempat suci misalnya atau dalam simbol lingga yoni misalnya teman-teman itu memutar searah jarum jam sebanyak 3 kali itu. Nah, searah jarum jam dan kemudian ada resiatnya dengan melakukan penyucian, kemudian apa namanya kalau bahasa gini ada pewintanan, kemudian ada diksa untuk menjadi orang suci itu ada butuh apa namanya proses diksa teman-teman. Kemudian ada manusayatnya. Kita ini juga harus disucikan dari bayi masih dalam kandungan sampai dengan meninggal nanti itu ada proses penyuciannya teman-teman. Bayi dalam kandungan itu ada namanya menggedong-gedongan. Kemudian ada bayi berumur 3 bulan, apa 1 bulan 7 hari, kemudian ada 3 bulan, 6 bulan, kemudian menginjak dewasa, kemudian potong gigi, kemudian sampai menikah, sampai meninggal, itu ada prosesinya. Kemudian ada fitrayatnya, fitrayatnya itu dengan apa namanya acara pengabenan teman-teman. Kalau di Bali itu ada pengabenan, pengabenan itu karena tubuh kita ini manusia ini terdiri dari panca mahabhuta itu, 5 unsur itu, pertiwi, apah, teja, bayu, akasa, maka 5 unsur ini juga kita harus kembalikan. Unsur padat kembali ke padat, unsur tanah kembali ke tanah, unsur cair kembali ke cair, unsur udara kembali ke udara, kemudian unsur apa namanya panas kembali ke panas, teja kembali ke teja, kemudian unsur apa akasa kembali ke ruang akasa. Jadi dengan fitrayatnya ini itu sering
dikenal dengan ngaben atau kremasi teman-teman. Karena jadi dengan pembakaran misalnya. Jadi itu dibakar karena kita mengembalikan lima unsur ini. Lima unsur ini kita uraikan dan kita kembalikan. Nah. Karena pembentuk dari badan kita itu lima unsur padat, jadi ada unsur padat, cair, panas, udara, dan ruang akasa itu atau ruang kosong. Jadi itu yang membentuk diri kita. Sehingga ngaben itu sebagai prosesi untuk mengembalikan lima unsur ini agar kembali, gitu, teman-teman. Kemudian ada butayatnya. Butayatnya itu kepada energi di bawah kita, gitu. Dengan para buta dan sebagainya. Dengan apa? Dengan segehan. Kemudian jadi dengan ada satu ritus apa dengan caru-caru itu apa satu ritual untuk mengharmoniskan teman-teman, mengharmoniskan lingkungan. Jadi ketika kita kita ada satu acara-acara di dalam agama Hindu, pasti ada namanya segehan dan ada caru ini. Caru itu apa satu ritus yang bertujuan untuk mengharmoniskan energi-energi negatif yang ada di lingkungan kita. Nah, jadi itu teman-teman, mungkin ini saya ngutip dari apa dari Klukon yang mungkin dikutip oleh Kuncana Ningrat ya. Jadi bagaimana dalam satu agama itu ada integrasi dari ini teman-teman. Jadi ada integrasi dari sistem keyakinan, kemudian ada umat beragama, kemudian ada sistem ritual dan upacara, ada sarana dan peralatan keagamaan hingga nanti akan melahirkan sebuah emosi keagamaan. Jadi ini terintegrasi teman-teman. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya teman-teman dan mungkin kita akan lebih banyak diskusi nanti. Saya harapkan banyak diskusi sehingga apa saya bisa memberikan mungkin satu perspektif atau satu pandangan yang lebih luas apapun yang teman-teman mungkin tanyakan terkait dengan ajaran agama Hindu teman-teman. Saya kira itu. Terima kasih Mas